Halo, perkenalkan saya Diki Ramdhani kelas 3B, NIM saya 2407015094. Oke, video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengganti ujian akhir semester pada mata kuliah fikih kontemporer. Dosen pengampu mata kuliah ini adalah Bu Dr. Husniarti M. Saya merupakan mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Topik yang saya bahas adalah bayi tabung dan inseminasi buatan dalam perspektif fikih kontemporer. Oke, saya suka berdiskusi tentang naik gunung, kopi, dan fotografi. Dan selanjutnya ada nomor saya. Bayi tabung dan inseminasi buatan. Salah satu teknologi tersebut adalah bayi tabung dan inseminasi buatan. Di satu sisi, teknologi memberikan harapan bagi pasangan suami istri yang mengalami masalah kesuburan. Namun, di sisi lain, muncul persoalan hukum Islam yang kompleks, khususnya terkait nasab, kehormatan manusia, dan batasan syariat. Oleh karena itu, isu ini perlu dikaji secara mendalam melalui pendekatan fikih kontemporer. 1. Deskripsi isu. Bayi tabung atau in vitro fertilization adalah metode pembuahan sel telur oleh sperma yang dilakukan di luar rahim perempuan. Setelah terjadi pembuahan dan terbentuk embrio, embrio tersebut kemudian ditanamkan kepada rahim perempuan. Sementara itu, inseminasi buatan adalah proses memasukkan sperma ke dalam rahim perempuan tanpa melalui hubungan suami istri secara biologis dengan tujuan terjadinya kehamilan. Teknologi ini umumnya digunakan oleh pasangan suami istri yang sah, namun mengalami gangguan kesuburan baik dari pihak suami, istri, maupun keduanya. Dalam praktiknya, teknologi ini bisa melibatkan berbagai kemungkinan seperti penggunaan sperma dan ovum dari pasangan sendiri, donor, atau bahkan ibu pengganti. Disinilah persoalan fikih mulai muncul. 2. Identifikasi masalah fikih. Masalah syariah dan konflik maslahat mafsadat. Dalam perspektif Islam, bayi tabung dan inseminasi buatan menimbulkan beberapa masalah fikih utama, yaitu yang pertama, masalah kejelasan nasab anak dengan orang tua. Islam sangat menekankan kejelasan nasab sebagai bagian dari perlindungan keluarga. 2. Potensi pelanggaran prinsip syariah dengan pihak ketiga. 3. Konflik antara maslahat dan mafsadat dalam keturunan. Yang keempat, masalah dalam kehormatan dan aurat dalam proses medis. Yang ketiga, dalil syariah. Al-Quran, hadis, dan kaidah fikih serta usul fikih. Dasar hukum dalam pembahasan bayi tabung dan inseminasi buatan bersumber dari prinsip-prinsip umum syariah. Islam menegaskan bahwa manusia diciptakan melalui hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan yang sah. Selain itu, Islam sangat menjaga kehormatan keturunan. Dalam kaidah fikih disebutkan, al-aslu fil abda at-tahrim. Hukum asal dalam urusan kehormatan dan keturunan adalah haram kecuali ada dalil yang membolehkannya. Kaidah lain menyebutkan darul mafasid muqaddam ala jalbil masolih, yaitu mencegah kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Dari sisi usul fikih, teknologi reproduksi ini termasuk dalam masalah ijtihadiyah sehingga memerlukan penalaran hukum yang hati-hati dan kontekstual. Yang keempat, pandangan ulama klasik, kontemporer, khilafiyah, dan sebab perbedaan. Ulama klasik belum membahas bayi tabung secara langsung karena teknologi ini belum ada, namun prinsip-prinsip mereka tentang nasab dan pernikahan menjadi landasan penting. Ulama kontemporer kemudian membahas bayi tabung dengan membedakan beberapa bentuk praktiknya. Pendapat mayoritas ulama menyatakan bahwa bayi tabung dan inseminasi buatan boleh apabila
Yang pertama, sperma berasal dari suami yang sah. Yang kedua, ovum berasal dari istri sah. Yang ketiga, embrio ditanamkan ke rahim istri sendiri. Yang keempat, dilakukan selama pernikahan masih berlangsung. Adapun perbedaan pendapat muncul ketika teknologi ini melibatkan pihak ketiga. Sebagian ulama menolak secara mutlak karena ilatnya adalah pencampuran nasab yang merupakan larangan tegas dalam Islam. Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh perbedaan metode istinbat dan penekanan tersebut. Yang kelima, fatwa dan regulasi. Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa bahwa bayi tabung hukumnya boleh jika dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dan embrio ditanamkan ke rahim istri. Hukumnya haram jika melibatkan donor sperma, ya kan? Terus keputusan ini sejalan dengan fatwa Majma' Fiqh Islam Internasional yang menolak segala bentuk teknologi reproduksi yang merusak. Dalam hukum positif Indonesia, praktik medis ini juga dibatasi oleh regulasi kesehatan yang menekankan etika dan legalitas. Yang keenam, analisis medis keluarga dan sosial. Dari sisi medis, bayi tabung membantu pasangan infertil. Namun, secara keluarga, praktik yang melibatkan pihak ketiga berpotensi menimbulkan konflik psikologis dan sosial. Anak bisa mengalami kebingungan identitas, sementara struktur keluarga menjadi tidak jelas. Oleh karena itu, fikih menempatkan aspek keluarga sebagai pertimbangan utama. 7. Analisis maqasid syariah. Dalam maqasid syariah, isu ini berkaitan dengan 1. Menjaga ketaatan terhadap hukum Allah. Yang kedua, menjaga martabat dan kehormatan manusia. Yang ketiga, menjaga kejelasan keturunan. Timbangan maslahat mafsadat. Memiliki anak tidak boleh merusak prinsip syariah. Dampak jangka panjang rusaknya tatanan keluarga dan sosial jika dibiarkan tanpa batas. Yang kedelapan, kesimpulan hukum atau pandangan penulis. Berdasarkan kajian fikih kontemporer dapat disimpulkan bahwa yang pertama, bayi tabung dan inseminasi buatan boleh bersyarat. Yang kedua, syarat utama tidak melibatkan pihak ketiga. Yang selanjutnya, haram jika menyebabkan pencampuran nasab. Yang keempat, kehati-hatian wajib diterapkan dalam praktik medis. Islam tidak menolak teknologi namun membatasinya. Demikian pembahasan mengenai bayi tabung dan inseminasi buatan. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita dalam memahami hubungan antara syariah dan perkembangan zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.